Hai teman-temanku semuanya, selamat datang di podcast aku, podcast Yulianti Sapwah di episode yang keempat. Gimana teman-teman hari ini? How's your day? Apakah happy atau menyebalkan atau any something wrong with you today? But aku selalu berharap kalian dalam kondisi yang baik-baik saja, kemudian bahagia, sehat-sehat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bagi teman-teman yang mungkin perasaannya lagi tidak baik-baik saja, atau lagi sedih, atau ada luka gitu, pedih banget kayaknya hatinya ya, karena ada sesuatu yang gak beres, ada sesuatu yang menyakitkan di dalam hati. Oke, kalian benar sekali. Kalian harus dengerin podcast episode keempat ini. Karena apa? Karena kita akan membahas tentang luka. Ya, lebih tepatnya jarak tepat untuk menyembuhkan luka. Teman-teman sadar nggak sih kalau misalnya makin banyak luka yang kita alami atau yang teman-teman alami, sebenarnya kita itu akan makin sering tersenyum, kemudian lebih berhati-hati dan makin berusaha keras untuk menunjukkan sisi diri kita yang lebih baik. Bener apa enggak? Sebenarnya aku bukan tipe orang yang seperti itu, tetapi ada beberapa tipe orang yang seperti itu yang tidak mau menunjukkan kalau dia sedih, kalau dia lagi banyak pikiran, kalau dia lagi galau. Nah, orang yang tidak ingin orang lain tahu kepedihan hatinya, kan kita tuh akan menyembunyikan luka di hati yang terdalam dan menutupnya rapat-rapat. Tetapi ada beberapa luka tersimpan di tempat yang paling dalam hingga diri kita sendiri pun tidak tahu ada luka tersebut. Nah, sebenarnya mengubur luka jauh di bagian hati kita yang terdalam tuh tidak dapat menghilangkan luka tersebut, teman-teman. Karena suatu saat luka tersebut bisa tiba-tiba muncul pada waktu yang tidak kita sangka. Kayak air mata yang keluar secara tiba-tiba karena ya ada luka yang tidak kita ketahui atau kita ketahui tapi tidak kita hiraukan. Bisa saja terjadi di hari yang sangat normal. Contohnya ketika kita mendengar orang lain mengucapkan kalimat ini kayak kepada kita ya, kamu bener gak apa-apa? Siapa sih yang hanya orang yang care, yang peduli sama teman-teman, sama kita yang kamu bener gak apa-apa gitu, yang nanya itu. Karena makin kesini kayaknya manusia-manusia yang ada di dunia ini lebih mementingkan diri sendiri, tidak memikirkan perasaan orang lain. Ya gak sih? Kayak banyak sekali orang yang hidup dengan kepura-puraan bahwa dirinya baik-baik aja, padahal ya dia membawa luka yang tidak terobati. Dan aku ada kisah nyata ya, ini bukan kisah aku, karena aku sebenarnya orang yang selalu menunjukkan kalau aku lagi sedih, aku tunjukkan. Aku gak mau menyimpan perasaan sedih aku sendiri gitu. Kayak dengan bikin story yang galau itu udah bikin perasaan aku lebih baik gitu kan. Tapi ada beberapa orang yang memang dia tuh kayak hidupnya tuh lagi berbelit-belit, berkelok, terjal, menyedihkan dan bikin nangis banget, kayak bikin I wanna give up, oh my god, kayak gitu loh. Tapi mereka tidak mau menunjukkannya gitu. Dunia nih kayak tidak mengizinkan satu orang pun luput dari luka hati atau hidup mulus tanpa penderitaan. Iya apa enggak? Iyalah, ketika kita menjalani hidup, kita dihadapkan pada berbagai luka yang terkadang bisa sembuh dengan cepat, tapi ada juga yang bisa menjadi luka dalam atau terkubur di bagian hati kita yang terdalam. Terus, apakah tidak ada cara untuk menyembuhkan luka yang seperti itu? Atau apakah tidak ada cara untuk menghapus luka yang paling dalam tadi? Nah, terkadang kita begitu gampang terluka karena ucapan sepele dari orang-orang sekitar. And it's true, ini bener-bener banget loh. Kayak sebenarnya misalnya kita nih lagi ngobrol sama teman dekat kita, terus tiba-tiba teman dekat kita tuh ada omongan yang ya mungkin dia aja nggak sadar gitu menyakiti hati kita, karena memang dia tidak berniat menyakiti hati kita.
Kalian pasti pernah deh merasakan itu. Hati kita tuh kayak seperti teriris karena ucapan yang tidak dipikirkan orang lain terlebih dahulu. Kemudian ya berbagai ucapan sepele seperti itu masuk ke dalam hati, dan jika terus berulang, luka terus akan menumpuk. Sebaliknya, kita pun pasti pernah secara tidak sengaja menyebabkan luka pada orang lain. Dalam keadaan terluka seperti itu, ada saatnya kita merasa cemas dan frustasi, hingga rasa tertekan dan marah pun muncul gitu. Dan saling memberi dan mendapatkan luka tanpa sengaja, ya begitulah kehidupan kita. Ya, this life gitu loh. Orang bilang kayak mereka benci dengan adanya jarak di antara sesamanya. Iya enggak sih? Contohnya ya, teman-teman punya sahabat deket, tapi tiba-tiba sahabat deket teman-teman tuh kayak ngejauh, kayak memberi jarak gitu. Pasti teman-teman mikirnya, ih kenapa sih, emang aku salah apa gitu loh. Ya pasti ada something wrong lah di hati kita kan. Yaitu kenapa ya? Karena manusia punya dunia pribadi yang harus diurusnya masing-masing. Sedekat apapun sebenarnya kita tuh harus tetap ada jarak. Dan juga karena berada terpisah satu sama lain, kekosongan akan membuat kita terus saling merindukan. Itulah gunanya jarak, kayak merasa terikat tanpa betul-betul terikat. Kemudian semakin kita mencintai seseorang, semakin penting kita menjaga jarak. Batuk baji. Aku mau minum kopi dulu ya, teman-temanku semuanya. Enak banget lagi. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, sebenarnya sangat penting loh buat kita punya kebijaksanaan untuk menjaga jarak, yang selalu bisa merasakan dan melihat kehadiran satu sama lain, dan tanpa harus mendekat dan saling memberi luka. Aku menyebutnya ya, jarak-jarak ini adalah jarak pohon-pohon untuk tumbuh dengan tegak. Sebagai kita beri jarak kehidupan gitu loh. Teman-teman, kalau teman-teman paham ya, kita kalau nanam sesuatu itu tidak berjarak, maka sesuatu, misalnya kita tanam pohon apa ya kita sebut ya, teman-teman tahu pohon pinus. Nah, pohon pinus itu ditanam harus menggunakan jarak, nggak boleh terlalu dekat. Karena apa? Karena kalau tumbuhan ditanam terlalu dekat, maka tumbuh-tumbuhan tersebut akan berebutan atau ya akan berebut cahaya matahari gitu loh. Dan bagi yang ketutupan sama pohon sebelahnya, maka dia tidak dapat cahaya matahari dong, dan pertumbuhannya itu akan terhalang dan lebih lambat dari pohon yang mendapatkan cahaya matahari yang lebih cukup. Iya nggak sih? Ini pernah loh dipelajarin saat aku lagi SD tuh, pernah. Nah, jarak kehidupan ini tuh merupakan jarak yang membuat kita tidak bisa saling mengganggu atau mengikat, tetapi bisa terus saling merasakan kehangatan. Jarak yang tidak akan pernah lepas dari rasa rindu akan sesama. Karena apa? Karena setiap pribadi itu memiliki dunianya sendiri. Meski ada orang yang sangat kita cintai di sisi kita, kita masih tetap perlu memperhatikan dunia pribadi kita. Iya enggak? Iya, karena apa? Seperti layaknya pohon dan bunga yang memerlukan ruang yang cukup untuk bisa tumbuh dengan baik, kita pun sebagai manusia memerlukan ruang tersebut. Menjaga jarak yang cukup adalah bentuk rasa kasih kita terhadap orang yang kita cintai, sekaligus bisa memberikan kehangatan serta kesempatan bagi mereka untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan bagi mereka aja, bagi kita juga. Teman-teman, aku ada beberapa kalimat yang bisa membangkitkan semangat kita dikala kita sedang dilanda beban berat akibat luka yang kita alami dalam kehidupan ini. Dengerin ya.
Jangan pernah terpuruk meskipun sedang dihadapkan pada kesedihan luar biasa yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Karena apa? Percayalah, kehidupan tidak akan melupakan kita. Kehidupan sedang menggenggam erat tangan kita. Ingatlah untuk jangan pernah melepaskan genggaman itu. Nah, kutipan ini sebenarnya berasal dari pujangga asal Jerman yang bernama Rainer Maria Rilke, berjudul Letters to a Young Pet, Pet or What gitu. Gitulah. Terus ada lagi nih puisi yang menyampaikan dari Fisherman ya, judulnya, karya dari Kim Jong Sam. Perahu nelayan kecil yang terikat di tepi pantai tiap hari terombang-ambing. Terkadang terbalik dilanda dengan angin dan ombak. Dia menunggu cerah agar dapat berlayar jauh. Keajaiban hidup ini menjadi keajaiban untuk terus hidup. Ada banyak kesenangan jika kita terus melanjutkan hidup. Kita tuh terkadang suka memberikan luka pada orang lain maupun pada diri kita sendiri. Misalnya nih ya, ketika kita menetapkan standar yang terlalu tinggi untuk diri kita terus meremehkan diri sendiri walaupun sebenarnya kita sudah melakukan usaha yang terbaik. Iya enggak? Terus kita nih sering merendahkan diri kita sendiri karena merasa harga diri kita tuh jatuh di hadapan orang lain. Kalau misalnya proses kita tuh lambat, kayak aku telat skripsi, terus ya teman-teman pada udah kerja, aku masih melanjutkan kuliah gitu. Contoh nyatanya tuh seperti itu. Nah, mencintai diri kita dengan cukup saja kurang kan, apalagi terus menyalahkan diri sendiri seperti itu. Terus sebesar apa luka yang kita buat untuk diri kita sendiri. Jadi ini ada satu kalimat lah ya. Jangan pernah membiarkan diri dibebani standar penilaian kita sendiri. Setiap kali kita melakukannya hanya luka yang akan kita dapat. Ini kutipannya ini bukan cuma untuk teman-teman, tapi untuk aku juga khususnya. Dan tidak hanya pada diri sendiri, kita juga harus berhati-hati bersikap pada orang lain, terutama terhadap orang-orang terdekat kita, seperti teman kita, keluarga, ataupun kekasih kita. Semakin dekat hubungan kita harus semakin berhati-hati, memberikan penilaian dengan keras kepada orang lain tanpa banyak berpikir bisa memberikan luka yang dalam kepada mereka. Meskipun kita sebenarnya tidak ada niatan untuk menyebabkan luka atau menyakiti hati orang lain dengan omongan kita, dengan tingkah laku kita. Makanya dari itu jarak tuh penting untuk kita bisa introspeksi diri, untuk kita bisa berpikir tidak menyakiti orang lain, dan juga kita menjaga perasaan kita sendiri agar tidak disakiti oleh orang lain. Untuk mengakhiri podcast kita tentang luka hari ini, aku ada sebuah hadiah buat kalian, yaitu sebuah kutipan dari buku Letters to a Young Pet lagi, yang berbunyi, jangan takut atau merasa sedih ketika sedang terluka. Sebaliknya, meskipun melukai orang lain, janganlah merasa bersalah, tetapi sentuhlah hati kita dengan refleksi diri. Ada permintaan yang ingin ku sampaikan kepada kalian semua. Permintaan itu adalah berusahalah menghadapi apapun masalah dalam dirimu yang tampak tidak terselesaikan dengan kesabaran, dan berusahalah untuk mencintai masalah tersebut layaknya sebuah buku yang ditulis dengan kata-kata asing atau sebuah kamar yang terkunci rapat. Dan janganlah terburu-buru ingin menemukan jalan keluarnya, karena kita tidak akan bisa mendapatkan jawabannya meskipun berusaha sekeras apapun, sebab kita belum pernah secara langsung mengalami jawaban itu. Oleh karena itu sangat penting untuk kita mengalami segala hal secara langsung. Suatu hari nanti tanpa kita ketahui, kita akan menyadari kalau kita telah hidup di dalam jawaban itu sendiri. Oke teman-teman,
Ini udah hampir 15 menit ya. Semoga 15 menit di podcast episode keempat ini tidak sia-sia, dan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi hari demi hari, menjadi pribadi yang lebih bahagia lagi. And akhir kata, see you next on my podcast. Bye bye.